Ya semoga dari kajian ini akan membawa manfaat untuk kita dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam tak lupa juga semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada ajarannya. Amin ya robbal alamin. Perkenankanlah di sini saya bertindak sebagai pembawa acara akan menghantarkan jalannya acara Lemons pada siang ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat materi kajian, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk itu, mari kita awali kajian pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut menuju acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh rekan Baskara Jaya. Kepada rekan Baskara Jaya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada rekan Baskara atas bacaannya. Semoga intisari dari Al-Quran dapat kita tanam dan implementasikan ke dalam tindak perbuatan kita sehari-hari untuk menjadi manusia yang islami dan Qurani. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua SAF PKN STAN. Kepada rekan Raihan Yaul Haq, saya persilahkan. Baik, sebelumnya suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Jazakallah khair, Mat ya, sudah memberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana tak henti-hentinya memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul pada acara kajian Lemons ya. Dan tak lupa pula salat berangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, junjungan besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita ya dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti saat sekarang ini. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berhadir pada siang hari ini untuk mengikuti kajian Lemons kita, dan saya ingin mengucapkan banyak juga terima kasih kepada Ustadz Zen yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir untuk mengisi kajian kita siang hari ini, dan juga panitia yang sudah menyiapkan. Dan juga terima kasih untuk panitia yang sudah menyiapkan seluruh keperluan untuk kajian kita. Baik, saya harapkan untuk teman-teman semuanya yang berhadir untuk dapat bisa mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir, karena kajian pada siang hari ini itu bertemakan zakat profesi, yang mana insya Allah kita ketika sudah banyak yang mahasiswa STAN sini, insya Allah ketika kita sudah lulus penempatan, kita akan mendapatkan penghasilan, sehingga kita harus tahu nih apa sih itu zakat profesi seperti itu. Jadi saya harap juga teman-teman bisa menerima ilmu dari kajian siang hari ini dengan baik ya. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh aja langsung aja ntar sampaikan ke moderator kita untuk disampaikan ke Ustadz Zen seperti itu. Baik, mungkin sekian kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Muhammad. Baik, terima kasih rekan Raihan. Rekan-rekan peserta kajian rahimakumullah. Berikut saya bacakan terjemahan surat At-Taubah ayat ke-103. Bismillah. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Demikian kutipan terjemahan surat At-Taubah ayat ke-103 tentang zakat, yang menjadi garis besar tema pembahasan kajian kita pada siang hari ini. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Al-Ustadz Bapak Muhammad Zain. Tetapi sebelum itu kami sampaikan kepada rekan-rekan peserta kajian untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon pada sesi ini. Bagi rekan-rekan peserta kajian yang akan bertanya, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom, atau nanti pada sesi tanya-jawab, silahkan untuk bertanya secara langsung melalui open mikrofon. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Al-Ustadz Bapak Muhammad Zain. Waktu secukupnya kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Kang, apa Mas panggilnya nih? Mas Mat Kusman ya. Bisa izin nanti bisa share materi?
dijadikan apa namanya, bisa share. Ini masih belum bisa nih. Oke, baik. Nanti saya akan coba share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kawan-kawan semuanya, kajian Lemon ya, yang tentunya ada di PKN STAN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan membahas tentang zakat profesi, yang tentunya bicara tentang zakat profesi itu menjadi kajian-kajian tersendiri tentang masalah zakat profesi. Sebelum kita bahas bagaimana hukum zakat profesi, maka kita harus terlebih dahulu apa itu makna zakat. Zakat kalau secara bahasa memiliki makna artinya suci. Orang yang berzakat insya Allah jiwanya menjadi suci. Kemudian bukan hanya jiwanya menjadi suci, tapi juga hartanya menjadi bersih. Hartanya menjadi bersih apa sebabnya? Karena sudah dibersihkan dengan yang dinamakan tadi dia mengeluarkan zakat. Karena pada prinsipnya zakat itu ada dua, ada yang namanya zakatun nafsi, umumnya mereka mengenal dengan istilah zakat fitri atau zakatul fitri. Dan ada juga yang menyebutnya zakatun nafsi, zakat jiwa. Nama lain dari zakat fitri juga orang nyebutnya zakat fitrah gitu kira-kira yang dikenalnya. Atau nama lain dari zakat fitri itu dalam berbagai kajian kitab fikih itu disebutkan dengan zakatus saum. Zakat yang menjelaskan tentang bahwa orang yang berpuasa itu perlu disucikan jiwanya. Oleh karenanya zakat ini memiliki peran luar biasa, tidak hanya menyucikan, tidak hanya membersihkan, tetapi zakat itu memiliki peranan yang luar biasa. Zakat setidak-tidaknya tadi tidak hanya memiliki manfaat menyucikan jiwanya, tidak hanya memiliki manfaat dia membersihkan hartanya, kemudian tidak hanya juga memiliki makna tumbuh. Orang yang berzakat maka akan tumbuh, akan bertambah hartanya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ma naqasat sedekah min malin." Maka harta yang disedekahkan, harta yang dizakatkan, maka tidak berkurang, bal tasdad, tapi bertambah. Oleh karenanya, yuk kita lihat bersama makna zakat tadi menyucikan jiwa, membersihkan hartanya, maka orang yang berzakat hartanya akan tumbuh. Bahkan orang yang berzakat memiliki makna nanti saat dia berzakat al-barakah. Al-barakah ini memiliki makna berarti dia memiliki padanan. Berkah itu ziyadatul khair, nambah kebaikan. Nambah kebaikan ini berarti segala sesuatu yang dilakukan itu akan memperoleh kenikmatan luar biasa. Maka dalam kitab sebutkan makna ziyadatul khair itu disebutkan ziyadatul rizki, nambah rizkinya. Bahkan disebutkan juga ziyadatul sihah. Orang yang berzakat maka menjadi sehat. Orang yang berzakat tadi bukan hanya ziyadatul sihah,
Bukan hanya ziyadatul umri, bahkan disebutkan juga ziyadatul rizki, nambah rizkinya. Ini makna zakat setidaknya tadi. Yang pertama adalah suci, yang kedua bersih, yang ketiga tadi bertambah, yang keempat tadi memiliki makna berkah, bahkan yang terakhir memiliki makna bahwa orang yang berzakat itu as-sulhu. Apa makna as-sulhu? Itu memiliki makna beres. Apapun yang dilakukannya itu memperoleh kenikmatan yang luar biasa. Apapun yang dilakukannya ada keberkahan, min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bicara zakat ini luar biasa. Bagaimana kita memaknai dalil tentang zakat profesi, ternyata bisa kita simak di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara yang dipakai jadikan rujukan para ulama tentang dalil zakat profesi, di antaranya surah kedua. Surah Al-Baqarah ayat 267 yang Allah telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasab wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Anfiku memiliki makna aizakku. Apa makna aizak itu? Tunaikan zakat. Min thayyibati ma kasabtum, dari hasil-hasil yang baik. Saya doakan nih teman-teman PKN STAN, mudah-mudahan setelah lulus nanti ditempatkan dan gajinya di atas rata-rata. Mudah-mudahan sebulan gajinya minimal 10 juta ya, minimal 10 juta. Mudah-mudahan setiap bulan gajinya 20 koma, setiap tanggal 20 sudah koma. Nah, ternyata artinya koma mungkin banyak cicilan ya, banyak angsurannya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita jangan lupa untuk bayar hutang gitu. Karena dalam ajaran Islam bayar hutang tuh boleh. Bahkan orang bisa sukses, bisa kaya raya. Maka kalau kawan-kawan belajar dalam manajemen keuangan, semakin tinggi pasifanya gitu kan, semakin banyak utang maka akan semakin kaya dia, karena akan seimbang antara aktiva dengan pasifa. Begitu kata kawan-kawan yang belajar keuangan. Nah, kawan-kawan semuanya, makna kasab inilah yang para ulama memaknainya makna secara umumiah. Angfiku min thayyibati ma kasabtum, min thayyibat itu yang baik, yang halal, kasab yang kita dapatkan. Ternyata dalam berbagai kitab tafsir, tafsir Al-Munir, dalam berbagai kitab tafsir yang lainnya, disebutkan maknanya kasab ini tidak hanya kasab yang pada awal-awalnya itu kasab yang klasik. Kasab yang klasik itu diterjemahkan diantaranya lah zakat emas, zakat emas dan perak itu kira-kira, kemudian peternakan, perdagangan, kemudian pertanian, rikas, ini yang namanya yang klasik. Nah, kalau yang umumiyah ini dalilnya adalah menggunakan al-ijmaliyah, dalil yang bersifat global. Yaitu diantaranya tadi yang dibacakan oleh Matius Man ya, surah 9 ayat 103. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, khud min amwalihim. Khud itu memiliki makna fil amr. Fil amr itu memiliki makna berarti ambillah. Ambillah inilah yang memiliki makna berarti ada kewajiban buat kita semuanya. Al aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya dalam perintah itu menandakan adanya kewajiban. Di antaranya kewajiban zakat saat harta kita cukup nisab, cukup haul. Apa yang dimaksud dengan nisab? Nisab adalah yang dikategorikan nisab itu batas minimal mengeluarkan zakat.
Nah, tentunya nanti akan kita bahas nisab zakat profesi itu ada 2 nih. Ada yang menggunakan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 bahwa batas minimal mengeluarkan zakat itu ditunaikan setahun sekali, yaitu dengan standar emas, dengan kias kepada emas, yaitu 85 gram emas. 1 gram emas boleh jadi harga 900.000, anggap Rp1.000.000, 1 juta. Berarti kalau 85 gram emas dikali 1 juta berarti 85 juta rupiah. Kalau kawan-kawan gaji umpamanya nanti saat penempatan di Papua, kemudian di Sulawesi dan seterusnya, Sumatera, Jawa ya, maka nanti sebulan 10 juta dikali 12 berarti berapa itu, Mas Usman? Berarti 120 juta. Oke kan, 120 juta inilah yang nanti memiliki makna yang sangat sederhana. Berarti tadi nisabnya berapa kalau Mas Usman? 85 gram Mas. Apakah suara saya terdengar, Mas Usman? Berapa kira-kira? Terdengar, Pak. Oke, berapa? Kalau tadi 1 gram kan 900, anggap sejuta. Sejuta kali 85 berapa nisabnya berarti? Sejuta kali 85 berapa? 85 juta gitu ya, Mas Usman ya. Nah, kalau Mas Usman gaji sebulan 10 juta dikali setahun 12 bulan berarti 12 juta. Pertanyaannya adalah apakah sudah melebihi nisab tadi minimal mengeluarkan zakat? Sudah belum? Sudah melebihi enggak kira-kira? Hah? 85 juta, tapi gaji 120 juta, udah melebihi atau kurang tuh dari 85? Mas Usman. Suaranya masih di mute. Kira-kira melebihi atau belum? Mas Usman. Apakah suara saya terdengar? Mohon izin, Pak. Boleh diulang lagi, Pak? Oh iya. Nah, ini tadi kita bahas zakat profesi itu adalah nisabnya itu batas minimal mengeluarkan zakat adalah 85 gram emas. 1 gram emas anggap sejuta ya kan? 1 juta rupiah berarti sejuta kali 85 berapa artinya? 85 juta rupiah. 85 juta. Oke, sudah nyambung sampai sini? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, sesuai fatwa MUI nomor 3 tahun 2003, zakat profesi itu ditunaikan setahun sekali. Selama tadi minimal harta yang dimilikinya itu 85 gram emas atau 85 juta. Pertanyaannya kemudian diketahui Mat Usman gajinya sebulan 10 juta. Selama 12 bulan berarti berapa? Setahun gajinya. 120 juta. Oke. 120 juta ini ternyata udah melebihi nisab tadi. Nisabnya tadi 85 juta. 85 juta aja itu wajib bayar zakat rubu al-usr atau 2,5%. Berarti kalau 120 juta dikali 2,5%, berapakah bayar zakatnya? Maka kurang lebih zakatnya 3 juta rupiah. Begitu kurang lebih ya. Nah, ini bayar zakat setahun sekali. Nah, ada juga model zakat profesi ini yang dikiaskan, dianalogikan dengan zakat pertanian. Ditunaikan tidak mensyaratkan harus 1 tahun. Tapi dia menggunakan yang namanya saat panen. Dalilnya apa? Surah Al-An'am ayat 141. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikan zakat saat panen. Sekarang pertanyaannya, kalau zakat pertanian panennya kalau dulu setahun sekali, sekarang 2 kali bisa 3 kali. Kalau orang yang bekerja gajiannya berapa setahun, Jusman? Hah? Berapa? Berarti setiap bulan. Maka ditunaikan tadi zakat sebulan sekali. Saat panen, berapa nisabnya batas minimal mengeluarkan zakat? Profesi untuk kiasnya kepada zakat pertanian. Maka dalam hadis disebutkan 5 ausak itu diteliti
kurang lebih kalau dalam bentuk gabah 653 kg dalam bentuk gabah. Tapi dalam bentuk beras menyusut 10%, maka menjadi atau beberapa persen yang kalau dihitung 520 kg. Kalau kita beli di supermarket beras 5 kilo itu harganya 50 ribuan, 60 ribu lah. Berarti bisa 10 ribu, bisa 12 ribu. Anggap 10 ribu, berarti 10 ribu dikali 12, berapa itu batas minimal kita mengeluarkan zakat? Berarti kurang lebih 10 ribu kali 520 berarti 5.200.000 rupiah. Orang yang memiliki gajian setiap bulan minimal 5.200.000, maka dia wajib menunaikan zakat. Oke, saya izin share ya. Tadi Mas Jusman sudah nyampaikan, bisa di-share gitu ya. Oke, baik. Ini kita akan coba tampilkan. Sudah tampil belum nih, Mas Jusman? Hah? Sudah, Pak, sudah. Oke, baik. Kita bahas kembali tentang tadi pembahasan zakat profesi ya. Zakat profesi ini yang tentunya lagi-lagi kalau coba kita lihat ini, sebentar ya. Oke, tadi kita udah bahas tentang zakat profesi, bagaimana dari artinya tadi pengertian zakat, kemudian bagaimana hukum zakat profesi, setidaknya menurut Muktamar Ulama Internasional di Kuwait, yang pertama yaitu tahun 80-an atau kurang lebih 84, itu menyatakan seluruh harta yang kita miliki cukup nisab, cukup haul, wajib zakat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la zakata hatta yahula alail haul. Tidak wajib zakat sampai hartanya itu cukup 1 tahun. Atau diantaranya cukup nisab. Nah, ini yang perlu kita lihat, mengetahui bagaimana hukum zakat profesi. Kalau sesuai fatwa MUI itu adalah wajib saat harta kita cukup nisab dan cukup haul. Bahkan dalam kitabnya Fiqh Zakah Sayyid Al-Qaradawi, zakat profesi itu dikiaskan dengan pertanian dan ditunaikan saat mendapatkan panen. Panen itu berarti kalau dalam gajian namanya orang yang bekerja namanya gajian. Nah, yang kedua nanti mudah-mudahan kita bisa cara menghitung sederhana tentang zakat profesi. Nah, bagaimana dasar-dasar hukum zakat? Tadi sudah kita lihat sebetulnya dasar hukum zakat itu tadi surah At-Taubah, ya kan, ayat 103 yang dibacakan oleh Mat Jusman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ternyata ada makna zakat dalam ayat tersebut. Apa fungsi zakat? Apa makna zakat? Ternyata dalam Al-Qur'an sebenarnya ada 2 makna. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan hartamu, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan jiwamu. Nah, ini makna dari secara etimologi zakat itu berarti tadi suci karena ada zakat fitri atau zakatus saum atau zakat Ramadan ya. Nah, kemudian bisa memiliki makna bersih. Bersih itu nih, mohon maaf, yang sama tumbuh berkembang itu sama, tinggal tambahin bersih ya. Yang kedua tuh bersih. Bersih itu tutahhirum itu. Tutahhirum itu artinya membersihkan, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan jiwamu. Oleh karenanya dalam ayat tersebut juga menggunakan redaksi al-umumiyah al-ijmaliyah secara global. Khudh min amwalihim, ada redaksi dalam kata padanan yang dipakai, kata yang dipakai dalam firman tersebut dalam surah At-Taubah ayat 103 itu menggunakan redaksi amwal. Khudh min amwalihim, harta. Mal itu satu harta, kalau amwal berarti banyak harta-harta yang kita miliki. Tentunya harta apa saja, ini disebut kemarin ulama al-umumiyah secara global, maka harta kita saat harta cukup nisab, cukup haul, wajib zakat. Kemudian orang yang berzakat maka akan berkembang, akan berkah, akan beres. Setidak-tidaknya dijauhkan dari penyakit. Minimal apapun yang dilakukan itu memperoleh kenikmatan yang luar biasa. Oleh karenanya zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Itu dikenal dengan mustahik.
Nah, bagaimana hukum zakat termasuk dalam kajian zakat profesi? Maka sesuai fatwa MUI dalam berbagai kitab termasuk hasil muktamar ulama internasional di Kuwait yang tadi menyebutkan zakat profesi hukumnya wajib, syaratnya saat hartanya cukup nisab. Bahkan kalau MUI menyatakan bukan hanya nisab tapi cukup haul. Kalau ini dalil-dalil yang sudah kita bacakan tadi, di antaranya surah At-Taubah ayat 60. Ini mereka yang berhak hanya 8 mustahik saja. Tapi kalau untuk zakat hanya 8 mustahik saja yang mereka mendapatkan dana dari zakat. Kalau 103 tadi memiliki makna amwal yang bersifat dalil secara umumnya, dan yang surah kedua yaitu surah Al-Baqarah surat 67, inilah dalil zakat profesi yang tadi sudah dibacakan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Min thayyibat itu yang baik. Maka kasab untuk kasab inilah yang menjadi zakat penghasilan atau zakat profesi. Kalau surah Ar-Rum ayat 39 menjelaskan orang yang bayar zakat maka bukan berkurang tapi bertambah, berbeda dengan orang yang menunaikan, orang yang praktek ribawi. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 disandingkan nih salat dengan zakat, waqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah yang disebutkan tadi, dirikan salat dan tunaikan zakat. Nah, ini disandingkan, bahkan tadi sudah kita bahas tentang zakat profesi penghasilan yang analoginya atau kiasnya itu kepada zakat pertanian setiap bulan, yaitu surah Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikan zakat saat panen. Nah, sekarang jenis-jenis zakat dan cara perhitungan zakat, artinya sebetulnya tadi sudah kita ulas, zakat ini ada dua, ada yang namanya zakat jiwa. Zakat jiwa ini namanya adalah zakat diri atau zakat fitri. Waktunya itu ada yang perlu dilihat, ada syaratnya. Ja'a Ramadan, datang bulan Ramadan, ila Idul Fitri, sampai sholat Idul Fitri. Kalau objek harta, zakat harta atau zakat mal, kapan penunaiannya? Cuma dua opsi. Saat diperoleh berarti kepada zakat pertanian atau setahun sekali. Maka setahun sekali inilah yang disebutkan. Maka setahun sekali orang bayar zakat ini, maka bisa kita lihat orang yang bayar zakat setahun sekali, ini diantaranya dengan kiasnya kepada emas. Nah, kemudian zakat fitri itu tarifnya itu kalau dalam bentuk beras itu 3,5 liter. Tapi kalau dalam bentuk kilogram maka menjadi 2,5 kilogram, menjadi bahan pokok umat Islam di sebuah bangsa. Kalau di Indonesia bahan pokoknya adalah, yaitu tadi saya mau tanya, Yusman, Indonesia makannya apa kira-kira? Biar zakatnya pakai apa? Menggunakan beras, Ustaz. Oh ya, jadi bahan Kalau zakat pokok. fitri. Oke gitu. Kalau bahan pokoknya kita sehari-hari makannya apa berarti? Beras. Tapi ada Oh. juga yang masih non beras, Ustaz. Oke gitu. Saya baru tahu kalau Cisman makannya beras bukan nasi ya. Hah? Ya, beras matang. Iya. Nah itu dia. Berarti kita bisa lihat tuh, orang yang kalau beras itu artinya yang tahan lama. Tapi kalau diolah ya jadi nasi hanya sesaat ya. Nah, kemudian kalau zakat harta sudah kita bahas, saat diperoleh ada beberapa pendapat para ulama, yaitu berapa sebetulnya miqdarnya, berapa persentase bayar zakatnya, yaitu 2,5%. Sebagaimana fatwa MUI nomor 3 tahun 2003, yaitu zakat ditunaikan setahun sekali, yaitu 2,5%. Kalau 100 juta udah melebihi nisab tadi 85 gram emas, berapa tadi Mas Usman? 85 juta ya? Betul ya? Kalau 100 juta udah melebihi nisab atau belum? Melebihi. Lebih. Berarti 100 juta dikali 2,5% berapa Mas Usman? Berapa? 2,5 juta. Wah. Iya. Ini kan Mas Usman kalau di PKN STAN ini kan ngitung-ngitungnya jago nih kan.
4 dikali 4 berapa? 4 kali 4 16. Sempat nggak sempat SMS harap dibalas gitu ya kan. 7 dikali 7 49. Setuju nggak setuju penting penampilan. Nah, ya ini yang nanti berbeda. Oke, ada juga yang pakai 5%, ada yang 10%. Ini kalau pakai analoginya bahwa zakat profesi itu dikiaskan kepada pertanian. Ditunaikan saat panen, ada biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga menjadi 5%. Begitu ini yang sampai dipakai oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, kemudian ada juga yang pakai 10%, dan kalau ada juga yang saat diperoleh dikiaskan kepada zakat rikaz atau zakat barang tambang, yaitu 20%. Nah, umumnya kalau yang setahun sekali ya emas itu berarti zakatnya ditunaikan itu setahun sekali. Oke, baik. Nah, ini baru kita akan ulas. Tadi sudah kita sampaikan. Wilayah mana nih zakat profesi? Zakat atau al-amwal az-zakawiyah, harta yang wajib dizakati atau objek zakat itu ternyata ada dua. Ada yang tafsili, terurai, ada yang ijmali. Apa yang dimaksud dengan tafsili, terurai? Apa yang dimaksud dengan ijmali, dalil secara global? Kalau tafsili terurai, itu ada dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada yang namanya harta yang wajib dizakatkan. Apa saja? Emas, perak, dalilnya mana? Surah 9 ayat 34. Walladzina yakniduna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Oh, ternyata ada menggunakan redaksi zahab. Zahab itu emas. Wal fiddata itu memiliki makna perak. Dan dia tidak mau mengeluarkan zakat, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar siksa yang pedih. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian ini sudah kita bacakan juga, surah 6 itu surah Al-An'am ayat 141, zakat pertanian ditunaikan setahun sekali. Ya kan, waktu itu panennya. Nah, panen saat panen maksudnya. Wa tuhaqqau yauma sadi. Tapi kalau zaman now, zakat pertanian itu ditunaikan bukan setahun sekali, tapi saat mendapatkan hasil. Setahun bisa 3 kali, termasuk dalam kajian zakat profesi. Panennya bukan sebulan sekali, tapi setahun 12 kali. Peternakan dalam hadis, perdagangan dalam hadis, dikasih juga dalam hadis. Berbeda dengan yang ijmali, yang global, objek zakat yang sesuai dengan perkembangan ekonomi modern. Karena dalil yang dipakai al-umumiyah tadi surah At-Taubah ayat 3 menggunakan redaksi amwal. Kemudian hasil usaha yang baik yang sudah kita kutip, itu min thayyibati ma kasabtum, yang baik dan halal. Dan menggunakan redaksi kasab. Kasab itu bukan hanya kasab yang klasik, tapi kasab yang modern. Baik itu didapatkan dari dokter dan sebagainya. Profesi-profesi yang menghasilkan hartanya cukup nisab dan cukup haul. Nah, kemudian beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adu zakat amwalikum, tunaikan zakat hartamu. Amal itu tadi bersifat yang global. Oleh karenanya fatwa ulama dalam Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait, tepatnya 30 April tahun 84, menyatakan zakat profesi, perusahaan, termasuk zakat tabungan, zakat saham, zakat kontrakan, selama hartanya cukup nisab, cukup haul, maka wajib ditunaikan zakat. Nah, ini setidaknya kalau dalam kajian literatur, dalam kajian kitab fikih, fikih zakat, maka kias atas zakat profesi ini ada 3. Yang pertama, dianalogikan atau dikiaskan kepada zakat hasil pertanian. Apa yang dimaksud dengan zakat pertanian ini? Yang zakat pertanian ini berarti dibayarkan ketika mendapatkan hasil atau ketika menerima gaji atau upah. Nah, kemudian yang kedua dianalogikan kepada zakat emas atau perdagangan. Batas nisabnya adalah 85 gram emas dan 2,5% zakatnya ditunaikan setahun sekali. Yang berikutnya yaitu dengan rikaz, yaitu rikazil humus. Zakat rikaz itu adalah 20%. Kemudian nisabnya adalah 85 gram emas. Nah, tentunya berapa mikdarnya? Persentase zakatnya yaitu 20%. Tapi yang ketiga ini jarang dipakai di Indonesia.
hampir dipastikan di lembaga zakat nasional, Bajnas, Latnas tidak ada. Yang ada adalah model yang pertama dan yang kedua, yaitu dengan zakat hasil pertanian dan dengan zakat emas atau perdagangan. Nah, bagaimana cara perhitungan zakat profesi kias kepada zakat pertanian? Ternyata dalam hadis Nabi SAW yang kurang dari 5 wisik tidak wajib zakat. Nah, kemudian dihitung-hitung berapa sebetulnya 5 wisik itu, maka dalam bentuk gabah atau padi, yaitu kurang lebih 600 menjadi beras, maka menyusut menjadi 520 kg beras. Nah, ini zakat profesi. Nisabnya itu batas minimum zakat dikiaskan, dianalogikakannya itu zakat pertanian ditunaikan saat panen, persentasenya itu dengan zakat emas. Ini pakai model Ustadz Tidin yaitu kias siwi. Nah, kemudian kalau berbeda dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu dengan analogi zakat pertanian, persentasenya juga zakat pertanian, yaitu 5%. Nisabnya berapa? 5 ausak atau standar 520 kg beras dikeluarkan setiap panen atau hasilnya. Dalilnya bagaimana? Surah Al-An'am ayat 141. Ini contoh gaji setiap bulan, zakatnya 2,5%. Nah, sekarang kita coba list bagaimana cara perhitungan zakat profesinya. Simulasinya umpama Bapak Cusman, Mat Cusman atau Bapak Ali, ini kan Bapak Ali kita ganti Mat Cusman, gajinya sebulan 10 juta. Terus dia mau bayar zakat, mau pakai kiasnya atau analoginya itu dengan pertanian. Jadi ditunaikan saat panen. Nah, tentunya kita cek dulu berapa nisab pertanian. 5 wisik tadi kalau dalam bentuk beras 520 kg beras. Nah, kalau asumsi harga beras 1 kilonya adalah 10.000 sampai 12.000, anggap 10.000 berarti dikali 520, maka minimal orang mengeluarkan zakat adalah 5.200.000 rupiah. Nah, tentunya 10 juta itu udah melebihi batas minimal mengeluarkan zakat, maka menjadi zakat 2,5%. Ini dengan model Profesor Dr. Didin Hapidudin, Kiai Didin Hapidudin, yang menggunakan tadi kias CB 2,5% dikali 10 juta menjadi 250.000 rupiah. Nah, itu model yang pertama. Model kedua, zakat profesi itu kiasnya dengan zakat emas. Di dalam hadis disebutkan, laisa fi aqal min isrina misqalan min al-dhahab wala fi aqal min mi'ati dirham shadaqah. Jadi harta yang kurang dari 20 dinar, 20 miskal, maka tidak wajib zakat. Ternyata diteliti, dinar itu adalah mata uang dari kerajaan Romawi. 1 dinar itu enggak berubah. Sama beratnya 4,25 gram emas di zaman Nabi, sama di zaman sahabat, sama hatta sekarang, sampai sekarang juga sama. 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. Kalau 20 dinar berarti 20 dikali 4,25 gram emas, berapa nisab minimum zakat? Adalah 85 gram emas. Berarti tadi 85 gram emas dikali 1 juta berarti 85 juta. Ini biar kita tahu. Nah, pertanyaan kemudian bagaimana Pak Mat Cusman kalau gajinya 10 juta, ngitung sesuai fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Hitung dulu berapa gajiannya 10 juta dikali 12. 1 juta dikali 12 berarti 120 juta. Nah, harga emas berapa? Kalau kita bingung ngitungnya, ya kan? Kalaupun harga emas jadi 900.000 sekarang, anggap 921.000 ya, atau 1 juta kalau mau gampangnya. 1 juta kali 85 berarti 85 juta. Orang yang penghasilan 85 gram emas dalam setahun wajib zakat. Nah, kalau kurang maka tidak wajib zakat. Nah, pertanyaannya zakatkah kalau gajinya Mat Cusman itu 120 juta? Oh, standar minimal aja 85 juta atau 78 juta ya, karena 85 gram emas, maka sudah melebihi dikali 2,5%. 2,5% kali 120 juta, maka menjadi 3 juta per tahun. Namun kadang-kadang kalau kita mengeluarkan zakat setahun kan berat nih rupanya nih. Karena bayar zakat berat, terus bagaimana nih untuk mengurangi biar tidak memberatkan? Maka
tetap dihitung setahun, kemudian kalau tunaikan langsung brek 3 juta dibagi 12. Berarti berapa? Sebulannya 240.000 rupiah. Tetap sama, dihitung setahun dia bayar zakatnya adalah 3 juta rupiah. Maka bayar zakat model yang angsur seperti ini dalam fatwa MUI juga diperbolehkan. Bahkan fi ta'zil zakah, dalam menyegerakan untuk bayar zakat dan memudahkan. Karena kadang-kadang kalau untuk bayar zakat pas waktu hari haknya itu, ketika bayar zakat itu terasa berat. Nah ini model yang lain-lainnya barangkali sampai sini saja dulu diskusinya. Kalau memang ada pertanyaan dipersilakan. Oke, dipersilakan Mas Jusman. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya. Sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada peserta kajian yang akan bertanya, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom atau bertanya secara langsung dengan menekan fitur raise hand terlebih dahulu. Serta tidak lelah juga kami ingatkan untuk mengaktifkan kamera teman-teman ya. Pertanyaan langsung akan saya prioritaskan dibanding pertanyaan yang sudah masuk melalui form pertanyaan yang sudah kami kumpulkan terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik Ustadz, sudah ada satu pertanyaan yang masuk melalui chat Zoom. Ya, saya bacakan. Ya. Oke, baik. Mohon izin Ustadz, apabila misalnya saya tiba-tiba dapat emas 74 gram, artinya sebelum sampai nisab. Tapi saya semangat berzakat Ustadz. Tetap saya keluarkan 2,5% dari 74 gram itu. Apakah niat saya tersampaikan sebagai ibadah zakat atau terhitung infak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak nih, pertanyaannya bagus nih. Mas Kuku ya. Mas Kuku kalau dihitung-hitung ternyata sebulan gajiannya kurang lebih 74 gram emas. Ya kan? Terus dia pengen niat bayar zakat walaupun belum sampai nisabnya. Nah, tentunya dalam ajaran Islam itu ada batas-batasan. Kalau belum cukup nisab tidak wajib zakat. Maka disebutkan la zakat ta'ata yahulah halil haul, tidak wajib zakat sampai cukup haul termasuk dalam nisab. Maka kalau mengeluarkannya anggap aja sedekah. Harus niatkan sedekah bukan zakat. Kalau zakat itu wajib. Tapi kalau sedekah, infak, bahkan wakaf itu hukumnya adalah sunnah. Begitu kira-kira Mas Mat Kusman termasuk Mas Kukuh Said Musa. Iya. Dari Mas Kukuh juga ada pertanyaan lagi Ustadz. Pertanyaan kedua Ya, ini, silakan. dibayarkan kemanakah zakat profesi sebaiknya? Apakah dibayarkan kepada keluarga yang satu nenek atau kakek? Itu sudah memenuhi kaidah zakat? Terima kasih. Kemudian ada lagi Ustadz pertanyaan yang mirip-mirip sama pertanyaan dari Mas Kukuh, yakni penerima zakat profesi ini apakah sama dengan penerima zakat fitrah Ustadz yang 8 golongan itu? Baik, ini pertanyaan bagus sekali ya. Nah, pertanyaan dari Mas Kuku ini, kalau mau bayar zakat profesi, kemana kira-kira? Tadi sudah kita bacakan surah 9, surah At-Taubah ayat 60. Kalau tadi 103 nih ayat 60, itulah penyaluran zakat. Baik zakat profesi maupun zakat fitri. Kalau zakatul fitri itu, ya tadi 8 asnaf, kemudian zakat mal juga ditunaikan kepada 8 asnaf. Siapa saja mereka? Dalam Al-Quran disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara, orang fakir, lil fuqara wal masakin, orang miskin, wal amilina, petugas zakat, wal amilin aliyah wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf wal gharimin. Gharimin itu orang yang punya utang. Wal gharimina wa fisabilah, ya kan? Kemudian Ibnu Sabil, nanti Rikob juga adalah budak ya. Itulah mereka yang dianggap sebagai penerima zakat. Terus pertanyaan dari Mas Kuku, apakah bayar zakat
ke satu nenek atau kakek itu sudah memenuhi kaidah zakat. Pertanyaannya kemudian adalah apakah saudaranya Mas Kuku dari jalur nenek kakek itu sudah memenuhi standar syarat mustahik zakat? Apa yang dimaksud mustahik zakat tadi? Di antaranya fakir. Ciri-ciri fakir itu apa? Orang yang nggak punya penghasilan, orang yang nggak ada gajiannya, orang yang buat makan nggak bisa, buat minum nggak bisa, itu berarti ciri-cirinya fakir. Jadi kalau ada Mas Kuku punya saudara, boleh jadi awalnya dia bekerja, tapi gara-gara dia punya penyakit stroke ini penyakit berat, ini Mas Kusman ya, penyakit berat, jangankan stroke, asam urat, kolesterol aja berat. Segerobak aja repot nih stroke gitu ya. Nah stroke ini berarti nggak bisa bekerja dia. Kalau nggak bisa bekerja berarti nggak punya uang. Karena nggak punya uang, makannya apa? Buat makan minum nggak ada, berarti fakir. Pertanyaannya kemudian ada sahabat Rasulullah bertanya, apa hubungannya bayar zakat kepada saudara yang kategorinya mereka mustahik? Maka kata Nabi SAW ada dua manfaat. Orang yang bayar zakat, menyalurkan zakat kepada mustahik, terutama saudara. Yang pertama pahalanya adalah silaturahim. Silaturahim yang nggak pernah ketemu sama saudara, datang lagi kan jalin silaturahim. Yang kedua pahala wassodakoh, yaitu pahala kita menunaikan ibadah zakat. Begitu ceritanya. Jadi syaratnya kalau fakir masuk silakan. Miskin, apa itu miskin? Miskin itu memiliki makna malayak min ba'di. Orang yang dia punya gajian. Dia bisa makan, bisa minum, tapi sebetulnya dia butuhnya satu hari itu 100.000. Tapi gajiannya cuma cukup 50.000 gitu kira-kira. Maka ini berarti miskin, malayapi. Nggak cukup gajiannya menutupi kehidupan sehari-hari. Nah, bahkan separohnya ini bagaimana dari sumber zakat. Maka kalau saudaranya Mas Kuku tadi masuk wilayah fakir atau miskin, maka silakan dia berhak mendapatkan dana zakat. Syaratnya bukan orang tua ya. Kalau orang tua itu kewajiban nanti Mas Kuku menginfakkan hartanya untuk orang tua. Bukan zakat, nggak boleh, haram. Zakat kepada orang tua. Begitu kira-kira Mas Kuku. Gimana saya kembalikan ke Mas Kusman atau Mas Kuku mau komentar, dipersilakan. Baik, terima kasih. Mas Kuku boleh komentar lagi ya, boleh bertanya lagi. Berikutnya ada yang chat saya Ustadz tentang tadi, tentang standar miskin. Jika di kampung saya dengan kampung tetangga saya itu standar miskinnya berbeda dan tidak ada 7 golongan mustahik lainnya. Jadi kita menggunakan standar miskin di kampung sendiri atau kampung tetangga, Ustadz? Oke, standar miskin. Standar miskin sebetulnya begini. Miskin menurut kajian Islam itu berbeda dengan Bank Dunia, dengan MDG atau BPS. Nah, ini kawan-kawan kan nanti bekerja di LAN, STAN, dan seterusnya kan. Nah, ini ternyata miskin menurut Bank Dunia, orang yang penghasilannya itu adalah $2. $1 berapa? Kang Mat Kusman. 15.000 kurang lah ya. 15.000, Ustaz. Ya, 15.000 berarti kalau $2 berarti berapa per hari, Kang Mat Kusman? 30.000. Ya kan? Nah, 30.000 inilah yang dikali 30. Berarti orang yang penghasilannya sebulan 900.000 itu dikategorikan miskin. Itu menurut apa? World Bank, Bank Dunia. Kalau menurut MDG, orang yang penghasilannya $1. $1 berarti 15.000 dikali 30 berarti 450.000 rupiah. Berarti itu yang dikategorikan adalah miskin. Nah, sebetulnya kawan-kawan bisa lihat lagi, simak kajian saya tentang hadul kifayah. Waktu Ramadan itu di TPRI ada pembahasan tentang hadul kifayah, batas minimal kecukupan seseorang itu dianggap miskin atau sebagai mustahik itu siapa. Setidaknya dalam kajian Islam itu orang yang miskin itu siapa? Orang yang miskin itu yang hartanya kurang dari nisab. Nisab itu batas minimal mengeluarkan zakat.
Berarti orang yang penghasilannya kurang dari 85 gram emas dalam setahun itu namanya kismin. Kismin apa miskin? Nah, miskin. Berarti kalau pendapatannya setahun masih kurang dari 85 gram, masih 80 gram, itu miskin masih. Nah, pertanyaannya menarik. Ini standar yang mana yang miskin? Ya tadi standar yang mana mau dipakai? Mau standar Bank Dunia, standar apa namanya MDG, atau BPS? BPS kalau nggak salah dulu 600.000 kan sebulan. Begitu kira-kira kan? 4,5, 600, 900, dan bahkan versi Islam, orang yang hartanya kurang dari nisab, kalau setahun dia 85 gram emas, berarti setahunnya itu 85 juta. Tapi kalau nisabnya pertanian, sebulannya itu berarti 520 kg beras, berarti minimal orang yang penghasilan sebulan kurang dari 5.200.000 itu dianggap miskin. Silakan tadi yang ditanyakan oleh melalui Japri, Kang Mat Kusman ya, mau pakai yang mana standarnya? Yang penting enggak salahan, karena yang berhak mendapatkan zakat juga petugas zakat itu, wal amilina 'alaiha, petugas zakat yang amanah. Petugas zakat yang amanah dia buat transparan, laporan, neraca keuangannya baik, penyampaiannya, fundraisingnya baik, empoweringnya baik, tepat sasaran. Bahkan ada konsep mengubah mustahik menjadi muzaki, maka berhak dia mendapatkan dana zakat 12,5%. Jadi yang meng-SK-kan lembaga zakat atau orang karyawan zakat itu bukan hanya direktur atau pimpinan yayasan, tapi SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi ditanyakan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina. Amil yang amanah itu dia buat laporan yang baik, itu namanya amilin. Yang tidak amanah, tidak sampai kepada mustahik, bahkan lari ke kantongnya, itu bukan amilin tapi ambilin. Sudah paham kira-kira Mat Kusman? Dipahami Ustaz. Dan kebetulan pertanyaannya sama juga sama Mas Kuku, pertanyaan yang di chat. Berikutnya Ustaz, ini murni pertanyaan dari saya. Silakan. Jadi kalau penghasilan itu sekitar katakanlah 750, tapi dan termasuk standar miskin. Tapi di samping itu asetnya itu banyak Ustaz. Jadi punya tanah, punya motor 3 mungkin dan sebagainya Ustaz. Apakah itu masih dikategorikan sebagai miskin Ustaz? Boleh diulang lagi pertanyaannya? Katakanlah seseorang itu masuk ke standar miskin menurut pendapatannya. Bisa dikatakan 700.000 atau 800.000 kurang. Tapi di samping itu dia memiliki aset yang banyak Ustaz. Oke. Dia pendapatan miskin, tapi asetnya banyak. Mobilnya ada 10 dikontrakin, disewain. Ya kan? Ya tinggal dilihat. Dari hasil rental itu, kira-kira tadi mobil ada 10. 1 dipakai sama dia, 9-nya dirental. Oh ternyata 1 hari dia dapat berapa namanya? 1 hari karena ada 9 mobil, kalau 1 mobil 1 juta, berarti kalau 9 berarti berapa? Berarti udah 9 juta. 9 juta dikali 30 berapa? Ngitung sendiri. Ini udah pertanyaannya. Dia mau bayar zakatnya mau pakai pertanian. Udah melebihi nisab itu kira-kira, Mat Kusman? Udah melebihi karena 5.200.000, 520 kg tuh. Kalau dalam bentuk beras. Oh, dia pengennya setahun sekali. Tinggal dihitung. Sebulan berapa nih dia penghasilan rata-rata, anggap misalkan 20 juta dikali 12 berarti berapa? 240 juta. Tadi minimal berapa? Kalau hitungan setahun 85 gram emas. 85 juta. Udah melebihi enggak? Udah. Berarti 200 juta dikali 2,5%, bayar zakat 5 juta. Gitu kira-kira. Jadi hitungannya miskin yang tadi yang mana nih? Kalau itu tadi berpenghasilan, oh, dia punya rumah 1, motor 1, tapi penghasilannya nggak cukup. Ya tadi dia bukan berhak bayar zakat. Dia justru wajib mendapatkan bantuan dari zakat. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung atau lewat chat. Masih kami buka. Dan menunggu itu juga Ustadz, ada pertanyaan yang masuk lagi. Ya, silakan.
saya sudah memiliki penghasilan dan sudah saya bayarkan zakatnya. Apabila dari pendapatan yang telah saya keluarkan zakatnya tersebut saya gunakan untuk membeli perhiasan emas, apakah masih perlu kita mengeluarkan zakat untuk perhiasan tersebut? Terima kasih. Oke, zakat emas ditunaikan itu setahun sekali. Umpamanya Mat Jusman punya emas 100 gram emas, sudah dibayar zakat. Nah, pertanyaan begini, bayar zakat 2,5% berapa kalau 100 gram? Berarti 2,5 gram gitu kan. Pertanyaannya punya emas tadi batangan 100 gram emas tadi potek kan gitu ya. Maka dibayar zakatlah tadi dengan 2,5%. Ya kan, selama masih 100 gram emas gitu kan, selama minimal 85 gram emas maka wajib zakat. Jadi tunaikan setahun sekali, bukan seumur hidup gitu. Nah, berbeda misalkan, Pak, saya punya gajian sebulan, saya udah bayar zakat setiap bulan dengan zakat penghasilan atau profesi. Terus pertanyaannya, saya beli emas, apakah tahun ini itu emas dibayar zakat? Enggak, kan udah bayar zakat sebelumnya. Jadi dihitung bukan tahun sekarang, tapi tahun bukan 2021 atau 1443 Hijriah, tapi 1444 Hijriah. Dianggap tadi 1 tahun. Sudah paham kira-kira Mat Jusman? Baik, bisa diterima Ustaz. Ada lagi pertanyaan masuk dari chat Zoom, Ustaz, dari Desiana Ridho. Izin bertanya Ustaz, urgensi zakat terhadap kewajiban itu ya, terhadap kewajiban utang, tanggungan keluarga, dan biaya. Ya, mungkin pertanyaan sederhana begini, apakah zakat dihitung neto atau bruto? Begitu barangkali. Betul nggak kira-kira Mat Jusman? Tadi siapa yang bertanya? Dari Desiane Ridho. Iya, jadi begini sebetulnya. Apakah zakat itu bruto, dapat uang 10 juta langsung digelontorkan zakat, atau dikurangi kebutuhan tadi buat bayar utang, angsuran gitu maksudnya, dan kebutuhan sehari-hari gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau dalam kajian kitab fikih Talaqul Islam Adilatu Sewa Bazweli menyatakan zakat itu ditunaikan di antara neto, dikurangi kebutuhan sehari-hari. Al-hajah al-asliyah, kebutuhan pokok. Tapi lagi-lagi berapa banyak orang yang semestinya dia bayar zakat, tapi lagi-lagi diapusi, disiasati biar dia tidak bayar zakat. Nah, begitu. Oleh karena ada yang ulama yang berhati-hati ikhtiyat, itu bayar zakat itu bukan neto tapi bruto. Baru bayar zakat langsung dihitung. Kalau dia muarkan setahun sekali berarti 12 bulan gitu ya. Tadi misalkan tadi punya 10 juta kali 12 berarti 120 juta. 120 juta, oh ini udah melebihi nisab 85 gram emas 85 juta. Berarti 2,5%, 120 juta dikali 2,5% berarti bayar zakatnya 3 juta. Ini kalau bentuknya hati-hati. Silakan. Kalau di Indonesia maka disarankan diantaranya bruto. Kalau kita bayar zakat dengan bruto akan mengurangi perhitungan kena bayar zakat, bayar pajak itu kira-kira. Tapi kalau yang pakai hitungnya pakai yang neto bersih, maka tidak ada perhitungan pengurangan kena pajak. Begitu kira Mat Jusman. Baik, terima kasih. Semoga ini menjawab ya. Dan sama juga ternyata dari Desian Ridho juga ini bertanya tentang bruto netonya Ustaz. Iya. Sudah aman tadi sudah dijelaskan. Aman Ustaz. Sudah dijelaskan tadi kan? Iya. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari chat saya Ustaz. Ya, silakan. Lebih baik kita mengkiaskan ke pertanian atau ke emas. Soalnya tadi nisab untuk pertanian yaitu 520 kg atau 5.200.000 dan emas yaitu 85 gram atau 85 juta. Jadi mana yang mungkin mana yang lebih baik antara nisab ke emasnya atau ke beras? Oke, tinggal tergantung Mat Jusman dan yang bertanya tadi. Mau menunaikan yang setahun monggo, yang setiap bulan juga monggo. Dalilnya dua-duanya sudah ada, ya kan? Nah, kalau dalil yang diantaranya
ditunaikan setahun sekali, yaitu surah At-Taubah ayat 103, termasuk juga surah Al-Baqarah 267 yang menggunakan redaksi kasab itu ya, ditunaikan diantaranya dengan setahun sekali, termasuk dalam zakat perdagangan. Nah, kemudian atau zakat emas ya. Nah, kemudian kalau yang pertanian surah Al-An'am ayat 141, yaitu ditunaikan saat panen, saat mendapatkan gajian. Artinya berarti bukan setahun sekali, tapi sebulan sekali. Tentunya kalau pakai 1 bulan sekali berarti minimal melakukan zakat adalah berapa tadi, masih ingat Mat Kusman? 520 kg beras. Kalau gabah 653 kg gabah. Berarti kalau kali 10.000 kali 520 berarti 5.200.000. Begitu. Kalau 10 juta ya tinggal dikali saja. Begitu kira-kira ya. Kalau yang setahun berarti 10 juta dikali 12, ngitungnya setahun. Begitu, wallahu alam. Baiklah, lanjut lagi. Sudah masuk juga 2 pertanyaan lewat chat Zoom, tapi direct message. Izin bertanya Ustadz, melanjutkan pertanyaan tentang emas tadi, kalau semisal bukan dibelikan emas, tetapi dibelikan tanah atau diinvestasikan, apakah tanah atau investasi tersebut wajib untuk dizakati juga? Oke, baik. Kalau yang dibelikan investasi dalam bentuk tanah dan hasilnya tidak ada, nggak ada panennya, maka tidak ada zakat. Karena zakat pertanian itu ditunaikan bukan tanahnya, tapi hasil panennya. Ya kan? Yaum hasodi, saat panen. Nah, kecuali aset tersebut dijual, maka larinya nanti menjadi perdagangan. Ya kan? Nanti zakat perdagangan maka ditunaikan saat mendapatkan keuntungan. Begitu kira-kira. Saat hartanya cukup nisab dan cukup haul. Begitu kira-kira. Baik, semoga bisa menjawab ya. Berikutnya Ustadz, izin bertanya, untuk memudahkan di mana saja lembaga-lembaga atau pihak yang bisa memudahkan kita untuk menghitung sekaligus membayar zakat. Terima kasih. Sekarang sudah ada aplikasi masing-masing website. Saya belum lama ceramah di Cari Ustadz, dan ternyata sudah kita cek untuk hitung-hitungnya. Nanti kawan-kawan bisa cek di Bajnas Pusat, itu cari kalkulator zakat atau diketik di Google kalkulator zakat Bajnas, maka akan muncul linknya, tinggal dibuka, tinggal pilih apakah mau zakat mal atau zakat penghasilan. Nah, ternyata kalau di Indonesia ini kalau zakat penghasilan umumnya pakainya tadi per bulan. Kalau per bulan berarti pakai zakat pertanian. Tapi kalau yang setahun sekali mungkin dia dengan emas, maka bisa namanya zakat mal gitu kira-kira ya. Nah, zakat mal itu bukan hanya zakat penghasilan, tapi seluruh harta dihitung. Hartanya cukup nisab, cukup haul atau tidak. Kalau tidak, berarti tidak wajib zakat. Termasuk tadi tanya 74 gram emas kan kurang kan, maka tidak wajib zakat. Jangankan 74, 84 gram emas kira-kira wajib zakat nggak kira-kira, Mas Kusman? Wajib zakat nggak? 84 gram emas wajib zakat nggak? Belum, Ustaz. Belum. Karena minimal 85 gram emas atau 5 wisek gitu ya. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih. Kami masih buka 1 pertanyaan lagi yang terakhir mungkin dari teman-teman. Barangkali ada yang ingin bertanya. Kami persilakan teman-teman bagi yang ingin bertanya. Boleh secara langsung, open mic ataupun lewat chat Zoom. Baik, kalau tidak ada mungkin inilah sesi akhir dari penyampaian materi ya. Oh, oke, satu lagi. Ini yang Oke, silakan, ini yang silakan. terakhir. Ini yang terakhir.
Dari Mbak Nur Adilah. Izin bertanya Ustadz, misalnya Ya. baru tahu zakat terlambat dan untuk harta-harta sebelumnya tidak membayar zakat padahal sudah mencapai syarat untuk wajib zakat. Bagaimana Ustadz? Apakah harus menghitung kembali? Oke, baik. Kalau harta kita mencukupkan, maka lebih baik kita bayar zakat. Ya kan? Walaupun lagi-lagi Pak Ustadz, ini kan saya udah lama, udah puluhan tahun, bahkan untuk keluar zakat pun nggak ada. Ya sudah, itu kan karena tidak tahu kan, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang intinya bahwa Nabi tidak mau menyolatkan orang yang masih ada utang. Utang kepada manusia termasuk utang kepada Allah. Utang kepada manusia itu dalam muamalah, tidak melunasi utang tadi, misalkan bayar 5 juta, 10 juta ya. Nah, termasuk juga tidak bayar zakat, ini utang kepada inilah musliman lahu alaidainun. Sholatin tuh orang yang masih ada utang. Inilah musliman lahu alaidainun. Saya nggak mau nyolatin orang yang masih ada utang. Artinya mumpung masih sehat ya, masih ada kewajiban kita, insya Allah dengan kita bayar zakat, maka kalau zakat fitr atau zakatul fitri itu akan menyucikan jiwa kita. Zakat harta insya Allah akan membersihkan harta kita. Insya Allah harta kita akan tambah tumbuh, yang kemudian akan berkah, akan beres. Nggak usah jauh-jauh. Kalau Matiusman ini, kalau kemarin hari Jumat, kira-kira mau mengeluarkan zakat. Kalau mengeluarkan zakat, atau sedekah ya, sedekah misalkan Rp2.000. Nah, saya tanya, ada uang 100.000, ada uang 50.000 rupiah, ada uang 2.000, 1.000, kira-kira yang keluar yang mana kira-kira Matiusman? 5.000 Jujur, Ustadz. 5.000, alhamdulillah. Ini kadang-kadang cari yang minimalis, ya kan? Pengen surga tapi minimalis gitu ya. Anggap misalkan 2.000 lah gitu ya. Syukur cari 5.000, alhamdulillah. Misalkan 5.000 sedekah. Tiba-tiba mau makan makanan yang di food court dan sebagainya, harganya Rp50.000. Suatu ketika Matiusman mau membayar, ketemu sama kawan yang luar biasa, dia udah kerja, hasilnya baik, maka dibayarin. Maka inilah janji Allah, akan digajarkan minimal 10 kali lipat kan. Yang harusnya dia bayar sendiri 50.000, gara-gara dia sedekah 5.000, itu dapatkan gratis. Begitu ya. Saya dulu sedekah, bantu saudara, bantu adik saya, bantu yang lain-lainnya, ngasih beasiswa. Biasanya yang berapa? Sekolah, kuliah waktu itu 1,5 juta. Ternyata saya berbuah hasil, dapat beasiswa itu 150 juta rupiah. Kan gara-gara apa? Ikhlas. Ini yang luar biasa. Jadi minimal 10 kali lipat, manja bil hasanati falau asram salihah. Bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan unlimited, terserah Allah. Ada kisah pengusaha dari Rangkas Bitung, gara-gara dia sedekah, ternyata 500.000. Ternyata keuntungannya itu bisa 5 miliar. Itu berapa kali lipat tuh? 500.000. Ya kan? Ini yang sangat luar biasa. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ibu liman yasha, dan terserah Allah Subhanahu wa taala yang melipat gandakan. Barangkali itu saja. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz. Dan itulah pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kali ini. Untuk berikutnya sesi closing statement dari Ustadz. Mungkin ada closing statement dari Ustadz. Oke, baik kawan-kawan semuanya, closing statement dari saya. Intinya bahwa pembahasan zakat profesi memang masih terjadi polemik ya. Ada yang menyatakan zakat profesi itu tidak ada, hanya zakat itu hanya 5 objek zakat saja. Maka selain 5 objek zakat itu, maka hukumnya bid'ah. Maka ada yang menyatakan zakat profesi itu tidak ada. Tapi pada umumnya para ulama di dunia termasuk di Indonesia, bahwa selama harta kita cukup nisab, cukup haul, dan dalilnya bersifat umum, maka wajib ditunaikan zakat. Termasuk zakat profesi yang dilakukan oleh para sahabat, di antaranya di zamannya Muawiyah, dia tidak akan membayarkan gaji karyawan atau prajurit sebelum prajurit itu bayar zakat. Ditanya, udah bayar zakat belum? Belum, dipotong rubu al-usr 2,5%. Termasuk juga di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Begitu kira-kira.
Ala kulli hal termasuk juga istihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Di zaman Nabi tidak ada zakat kuda. Di zaman Nabi tidak ada zakat yang namanya zakat madu. Tapi di zamannya Umar bin Khattab, zakat kuda itu sudah menjadi orang kaya dengan adanya zakat kuda, maka dikiaskan analoginya itu bukan kepada peternakan tapi kepada perdagangan yang ditunaikan setahun sekali, yaitu dengan 85 gram emas. Barangkali itu saja, insya Allah harta yang kita keluarkan, apalagi nanti saya berharap ini semuanya kawan-kawan jadi pengusaha, jadi muzaki semuanya ya. Jadi muzaki, karena mudah-mudahan setelah lulus dari PKN STAN ya, mudah-mudahan menjadi sukses semuanya. Ya kan? Kalau dihitung-hitung insya Allah bukan berkurang kok. Insya Allah berkah. Jadi da'u mardakum bisadaqah, obatin penyakitmu karena zakat, karena sedekah, karena infak, karena wakaf. Bahkan disebutkan as-sadaqatu tajlibur rizki. Dengan bersedekah berkah, bisa nambah rizki kita. Minimal kesehatan. Karena maknanya tadi berkah itu bukan hanya berkah nambah kebaikan, ziyadatul khair, tapi ziyadatul sihah, nambah kesehatan kita. Ziyadatul umri, nambah usia kita. Ziyadah fir rizki, nambah rizki kita. Dan lain sebagainya. Ada keberkahan min haitsu la yahtasib, rezeki yang Allah berikan dengan cuma-cuma. Padahal kita ngasihnya 1 juta, tiba-tiba dengan sendirinya 150 juta. Walaupun dijanjikan oleh Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan ingkar janji. Ini dalil-dalil dalam Al-Quran umumnya adalah bersifat untuk alam akhirat, tapi dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal syaratnya ikhlas, itu mengeluarkannya itu harus ikhlas karena Allah. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sayunasirul yusra. Mudah-mudahan diberikan mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya mudah lebih mudah. Berbeda orang yang tidak sedekah, tidak zakat, maka diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada berkah. Bahkan boleh jadi, mohon maaf, dia punya sawah, harusnya panen, gara-gara nggak bayar zakat, akhirnya Allah kirim diantaranya puso, Allah kirim melalui tadi namanya hama wereng. Padahal kalau dia bayar zakat boleh jadi Allah lindungi hartanya. Nah, boleh jadi ketika dia tidak bayar zakat, tiba-tiba perusahaannya kebakar, dia punya mobilnya hilang, dia punya anak mungkin tidak berkah, ada yang narkoba dan sebagainya, dilacak, boleh jadi karena rezekinya belum dibersihkan, belum disucikan. Insya Allah dengan kita sucikan dengan mengeluarkan zakat, insya Allah ada keberkahan buat kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya ya. Insya Allah semuanya lah calon-calon muzaki semuanya, orang-orang yang mampu mengeluarkan zakat saat hartanya cukup nisab, cukup haul. Wallahul musta'an. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kajian Lemons bertema zakat profesi pada sore hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat tertanam pada diri kita untuk kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Semoga kita lebih selalu ingat bahwa harta dan apa-apa yang kita miliki itu sebagian ada yang punya dan bukan milik kita ya. Kami ucapkan jazakallah khairan katsir kepada Al-Ustadz Muhammad Zain atas ilmu yang telah diberikan. Saya juga ucapkan terima kasih juga kepada atas partisipasi rekan dan rekan Nita pada kajian Lemons kali ini. Mari kita tutup kajian kali ini dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya ingatkan kepada teman-teman peserta kajian untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan sebelumnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan selalu. Acara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, saya undur diri semuanya. Terima kasih banyak, sukses buat kawan-kawan semuanya ya. Baik, nanti linknya boleh di-share ya. Baik, Siap, terima kasih Ustaz. banyak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.